Jam pikat organ tubuh ini sangat penting. Pengetahuan itu sangat penting jam pikat organ tubuh untuk orang yang mau diterapi maupun orang yang menerapi. Daripada nanti maksudnya menunjang obat dokter, menunjang obat herbal yang diminum, tapi malah jadi menghambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga selalu dikaruniai kesehatan dan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan atau diangkat penyakitnya oleh Yang Maha Kuasa. Ini malam minggu ya. Malam minggu malah suruh bikin video sama teman-teman, ya nggak apa-apa, it's okay, bikin video ya. Bahasan kita kali ini itu mengenai soal terapi. Nah, Anda mungkin pernah dengar, entah teman, saudara, atau siapa, ada yang diterapi makin cepat sembuh, kecuali pengobatan dari dokter atau rumah sakit ya, di luar menjalani satu terapi cepat sembuh. Tapi ada juga yang diterapi malah makin parah penyakitnya. Nah, itu sebabnya apa gitu kan? Sebabnya apa? Ada yang cepat sembuh, tapi ada yang makin parah. Nah, sebetulnya ini kan jarang orang yang memperhatikan ke sini, atau mungkin belum pernah ada yang memperhatikan kenapa sih bisa seperti itu. Terapi itu untuk nyembuhin kok malah mempersulit. Jadinya alat-alat terapi dan soal kesehatan terapi ini jadi masih kurang familiar gitu. Nah, tapi yang saya maksud ini terapi bukan terapi yang penyakit dadakan ya. Misal terapi tulang patah, bukan itu kan bukan satu penyakit, tapi ada kecelakaan gitu, tulang patah, tulang retak, terapi kesleo, terapi ini bukan. Tapi yang saya maksud terapi karena ada sakit di organ tubuh. Sakit di organ tubuh mungkin pankreas, limpa, atau lambung. Nah, itu yang saya maksud terapi yang seperti itu. Bagus nggak terapi? Bagus, menunjang lebih cepat sembuh lah sebetulnya. Tapi kenyataannya ada yang makin parah. Nah, itu sebetulnya bukan soal kesalahan atau ketidakpiawaian ya si ahli terapinya atau terapisnya, bukan. Tapi ada kesalahan waktu. Loh, kok ngaruh waktu? Ya ngaruh waktu. Nanti saya jelaskan. Ini seperti ini. Yang saya maksud ada terapi apa yang dipijit ya, refleksi terapi, entah akupuntur, entah totok saraf, entah totok apalagi, terus terapi ada ya macam-macam lah. Terapi ada sengat lebah, ada lintah atau apalah gitulah. Saya kurang tahu. Yang jelas nanti Anda prediksi sendiri. Jadi begini ceritanya. Maaf kalau agak belepetan ya, karena waktu yang terbatas juga. Tapi gini, yang saya utarakan tadi itu ada kesalahan waktu yang membuat tidak berpengaruh atau jadi malah semakin parah. Kenapa bisa begitu? Karena begini, Anda mungkin pernah lihat ya, satu titik refleksi ya. Misal di telapak kaki, Anda pernah lihat kan yang refleksi telapak kaki itu
Nah, titik lambung misal, terus titik untuk darah tinggi atau rendah gitu. Nah, terus titik mata min atau plus misal, terus diabetes garis miring kurang darah, kurang gula gitu. Nah, itu kan ada di titik yang sama gitu. Darah rendah atau tinggi di titik yang sama, gula tinggi atau gula rendah titiknya sama gitu. Nah, nggak bisa kita bermaksud untuk merendahkan, dipijit atau di terapi apalah di situ dengan maksud biar darah kita tensinya turun misal. Ya kita kan belum ada agreement dengan alat dan tubuh kita gitu kan. Enggak, Anda tahu maksudnya nggak? Nih titiknya sama di situ-situ aja, ya kan? Tensi tinggi rendah, titiknya di situ aja. Kok di situ aja? Iya, kalau makin rendah, kalau makin tinggi. Nah, itu dia. Jadi ada kelupaan ya, sesuatu yang terlupa bahwa di organ tubuh yang terkait dengan titik refleksi itu, pokoknya dengan titik itulah gitu, itu mempunyai jam piket. Nah, jadi jam piket organ tubuh kita itu berpengaruh dengan gagal atau suksesnya satu terapi. Tapi ini sering sekali terlupakan, bahkan mungkin nggak terpikir gitu. Setiap organ tubuh itu ada titik jam-jam piketnya gitu. Ada titik yang paling atas jam piketnya di saat dia aktif gitu. Ada titik di mana saat dia aktif paling bagus, paling aktif. Tapi 12 jam, kira-kira 12 jam setelah itu, organ tubuh itu ada di titik nadir, ada di titik tidak aktif atau terbawah gitu. Misal lambung ya, misal lambung. Nah, lambung ini di pagi hari sekitar jam nanti bisa dilihat ya di Google ya, jam piket organ tubuh itu. Pentingnya jam piket organ tubuh itu. Ini lambung, misal dia aktif di pagi hari gitu. Titik puncak aktifnya di pagi hari ya, sekitar jam 7, jam 8 misal, atau jam 6 sampai jam 8 misal. Nah, itu nanti 12 jam setelah itu lambung ada di titik nadir, titik terendah gitu. Nah, orang bermaksud menurunkan asam lambung misal. Nah, titik lambung itu menjadi sasaran. Asam lambung tinggi, garis miring rendah. Nah, yang niatnya menurunkan asam lambung malah menjadi naik asam lambungnya karena kesalahan waktu. Jadi begini, di saat titik paling aktifnya satu organ tubuh, waktu paling aktif organ tubuh, salah satu organ tubuh paling aktif, kalau itu diterapi, nah dia akan mendapat gangguan stimulan seperti itulah kira-kira. Nah, jadi dia turun kinerjanya. Tapi begitu juga sebaliknya, di saat dia
sedang tidak aktif atau berada di titik paling rendah keaktifan organ tubuh itu, kalau diterapi dia akan naik. Terapinya di pagi hari. Kalau di sore hari, takutnya nanti yang lambung tidak aktif jadi aktif gitu. Asam lambung produksi, jadi lambung minta diisi atau minta makan gitu. Jadi terapi di pagi hari sekitar jam 7:30, 8, jam 8:30, jam 9 lah, kurang lebihnya seperti itulah, gitu aja. Tahu ya maksudnya ya? Gini aja, kalau organ tubuh itu sedang ada di titik puncak, jam-jamnya, jam titik puncak, dia kalau diterapi akan turun, akan lebih soft lah. Nah, kalau dia sedang tidak aktif, waktu yang tidak aktif, waktu istirahat atau tidak aktif, dia diterapi, dia akan aktif gitu. Nah, begitu juga misal pankreas misalnya, ya niatnya untuk menghasilkan insulin yang lebih banyak misal. Nah, kalau di saat waktu pankreas ini aktif, di puncak-puncaknya aktif, itu diterapi, dia akan menurun. Ya, kinerjanya akan lebih soft. Tapi di saat pankreas itu istirahat atau ada di titik nadir, tidak terlalu aktif, di terapi dia akan aktif gitu. Nah, jadi kalau niatnya untuk menaikkan insulin misal di waktu pankreas ini aktif, sedang menghasilkan insulin, ya insulinnya cuma segitu misal, memang ada problem di pankreasnya, nggak sehat misal, dibantu dengan itu tadi ya, kecuali minum obat dokter atau herbal, dibantu dengan diterapi. Tapi terapinya salah waktu, di saat pankreas aktif malah jadi tidak aktif gitu. Tahu ya maksudnya ya? Pokoknya kalau sedang aktif satu organ itu diterapi, dia akan menurun, agak nggak aktif gitu. Nah, di saat tidak aktif, jam-jam yang tidak aktif itu akan menjadi lebih aktif. Nah, itu maksudnya, yang dimaksud dengan jam pikat organ tubuh. Jadi jarang kita yang ingin diterapi itu mikirin soal jam pikat organ tubuh, dan si terapisnya sendiri juga mungkin nggak mikirin jam berapa aja, main terima-terima aja. Nah, yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi kita harus self ya, namanya ya, kita cenderung ini sendiri, inisiatif diri kita sendiri untuk saya sebaiknya terapi jam sekian gitu, karena saya terapi soal tensi darah gitu. Nah, darah rendah tinggi, titiknya di situ-situ aja. Kita pernah lihat pasti di satu inilah buku kesehatan atau itu yang soal terapi. Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Jadi soal jam pikat organ tubuh ini sangat penting. Pengetahuan itu sangat penting, jam pikat organ tubuh, untuk orang yang mau diterapi maupun orang yang menerapi, daripada nanti maksudnya menunjang obat dokter, menunjang obat herbal yang diminum, tapi malah jadi menghambat. Yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi jam pikat organ tubuh, sekali lagi, itu sangat penting. Nanti Anda lihat di Google jam pikat organ tubuh, cari cari link atau ini yang
yang komplit lah kalau bisa gitu. Iya. Ya, artikelnya tuh cari yang paling komplit lah, lihat di Google, jam piket organ tubuh gitu. Nah, malah kalau ada yang memperhatikan kesehatan bener-bener, nah itu sampai dicetak, tempel di tembok, jam piket organ tubuh kita sekian gitu. Nah itu dia. Jadi saya perhatikan kenapa kok ada yang sehat dengan cepat dengan dibantu terapi orang sakit ya, tapi ada yang malah jadi parah. Ya itu sebetulnya ada kesalahan waktu terapinya. Nah itu udah, jadi jangan disepelekan soal waktu terapi ini. Ini menyangkut soal jam piket organ tubuh tadi. Nah tentunya dengan tetap menjalankan apa yang disuruh minum dokter, minum ini, obatnya dijalanin, pantangannya dijalanin, lalu apa, misal obat herbal ya sama seperti itu. Dan yang jelas nanti jangan tanya saya kalau sakit ini apa sebaiknya jam berapa gitu. Yang pertama, Anda konsultasikan dengan dokter Anda, dengan dokter, karena beliau yang tahu kondisi Anda penyakit lain atau tidak. Kondisi fisik kan beliau yang lihat langsung. Jadi dok, kalau saya mau saya bantu dengan satu terapi, sebaiknya jam berapa terapinya? Nah itu perlu dipertanyakan. Jangan main terapi aja. Kalau berobat ke suhu, ke Shinsei ya, bilang saya sebaiknya jam berapa suhu. Kalau terapi lebih tepatnya terapi seperti apa gitu. Nah, seperti itu, karena ada penyakit yang bisa diterapi, bisa tidak gitu. Butuh terapi, butuh tidak gitu. Ada gitu. Yaitu konsultasikan dengan beliau, juru sembuh yang menghadapi penyakit Anda langsung, karena tahu kondisi fisik Anda secara langsung gitu. Dia tanyakan aja gitu, nggak apa-apa gitu. Daripada kesalahan atau semakin kita ambil langkah sendiri tapi salah waktunya karena kita nggak tahu. Ya kalau namanya orang mau menterapi ya orang diterima-terima aja pasien terapi gitu. Cuman kan ya kita harus ada pedulinya ke diri kita sendiri yang mau diterapi, sebaiknya jam berapa. Itu yang saya perhatikan lama kok banyak ya kasus seperti ini yang diterapi malah sembuh, malah enggak, atau malah semakin parah gitu. Sebetulnya soal hubungannya ke ini. Jam piket organ tubuh nanti dicari artikelnya sekomplit-komplitnya gitu. Dan mohon maaf kalau mungkin saya penyampaiannya kali ini rada-rada agak susah dimengerti, tapi nggak juga kok, gampang. Tapi mungkin karena saya nyari bahasanya susah gitu. Intinya ya itulah tadi lah, waktu terapi dan waktu jam piket organ tubuh. Penyakit kita itu hubungannya dengan organ apa saja, yang jam piketnya jam berapa saja. Itu silakan nanti dicari literaturnya. Anda mau naikkan, berarti di saat organ tubuh itu titik nadir atau tidak aktif, diterapi saat itu. Nah mau menurunkan ya, di saat organ tubuh itu aktif, itu diterapi gitu. Saran saya itu saja. Semoga sehat, semoga ini ada manfaatnya. Dan kalau Anda dirasa belum perlu, ya jadikan ini sedekah ilmu buat Anda kepada teman-teman Anda atau saudara kerabat Anda. Jadi Anda bisa sebagai penyambung lidah lah gitu. Ya kan ada kebaikan gitu yang bisa Anda dapatkan nantinya tentunya dari Yang Kuasa gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.